Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rifnat Amin Namrotul Husna dari Purbalingga, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khafilin, semester 1B, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bercerita guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan bercerita tentang salah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang pemuda dari Yaman, tepatnya dari kabilah Murad. Ayahnya sudah meninggal. Ia hidup bersama ibunya dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menderita penyakit kusta. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kesembuhan. Tetapi masih ada bekas luka sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut sebuah keterangan, Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, "Apabila kamu dapat memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah." Kemudian setelah Sayyidina Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah, tepatnya pada saat musim haji, "Apakah ada warga di antara kalian yang bernama Uwais?" Mereka menjawab, "Ya, ada." Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, "Bagaimanakah keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta dan benda dan pakaian yang sangat lusuh." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sungguh celakalah kalian. Sesungguhnya Rasulullah pernah bercerita tentangnya. Apabila kalian dapat memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah, maka lakukanlah." Kemudian setiap tahun Sayyidina Umar menunggu Uwais di Mekah. Suatu ketika Uwais datang bersama jamaah haji dari Yaman. Untuk mengetahuinya, Sayyidina Umar bertanya, "Siapakah namamu?" Dia menjawab, "Namaku Uwais." Kemudian Umar kembali bertanya, dari kabilah manakah kamu?" Uwais menjawab, "Dari kabilah Murad." Kemudian Sayyidina Umar kembali mengulang pertanyaannya, "Bagaimanakah keadaan ayahmu?" "Ayahku sudah meninggal. Aku hidup bersama ibuku." Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, "Bagaimana keadaanmu dengan ibumu?" Dia menjawab, "Saya berharap saya berbakti kepadanya." Kemudian Sayyidina Umar mengulang pertanyaan, "Apakah kamu pernah menderita penyakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Ya, benar, saya pernah menderita penyakit kusta sebelumnya. Lalu saya berdoa kepada Allah sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada saya." Kemudian Umar kembali bertanya, "Apakah masih ada sisa bekas luka dari penyakit itu?" Uwais menjawab, "Ya, benar sekali, saya masih memiliki bekas sebesar dirham di kedua lengan saya." Kemudian Uwais memperlihatkan kedua lengannya kepada Sayyidina Umar. Melihat hal tersebut, Sayyidina Umar langsung memeluk Uwais kembali bertanya, "Sungguh engkau adalah seseorang yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Uwais menjawab, Aku memintakan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin." Sayyidina Umar menjawab, "Ya, benar." Sayyidina Umar terus meminta dengan terus mendesak kepadanya, sehingga Uwais memohonkan ampun kepada Allah untuk Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Umar bertanya kepada Uwais mengenai arah tujuan Uwais setelah musim haji. Uwais menjawab, "Setelah ini saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Kemudian Umar berkata, "Saya akan mengirimkan surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais menjawab, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, supaya Anda tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di antara banyak orang yang sedang berlalu lalang dan biarkan saya tidak dipedulikan oleh orang-orang." Sekian cerita itu. Teladan yang bisa kita ambil adalah Uwais Al-Qarni adalah sosok yang sangat sederhana. Beliau adalah figur yang sangat menghormati dan berbakti kepada ibunya. Walaupun beliau mendapatkan penghormatan khusus dari wali kota, yaitu Sayyidina Umar, tetapi beliau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bersenang-senang. Justru beliau tidak mau diperlakukan istimewa. Beliau menginginkan beliau diperlakukan sama seperti rakyat yang lain.
Sekian cerita dari saya, dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.